Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berdoalah meminta kepada Yang Maha Kuasa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah agar keinginan tersebut bisa terwujud. Dan sebaik-baiknya tempat meminta adalah di masjid. Perjalanan kali ini saya lagi ada di Masjid Al-Mutakin, tepatnya di Perumahan Gria Asri, Kelurahan Surabaya, Kota Bengkulu. Dan seperti biasa saya ingin mengetahui nih bagaimana kondisi masjid tersebut dan apa saja kegiatan rutin yang sering diselenggarakan ataupun yang dilakukan di Masjid Al-Mutakin. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid. Pemirsa RBTV, minggu ini tim Jelajah Masjid mengunjungi Masjid Al-Mutakin yang terletak di Perumahan Gria Asri, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Masjid Al-Mutakin ini dibangun pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2009. Dengan menghabiskan dana sebesar Rp759.569.000 dengan luas tanah 621 meter persegi dan bisa menampung 500 jemaah. Ketua RT 23 Kelurahan Surabaya dan sekaligus sebagai pengurus Masjid Al-Mutakin, Buyung Indra Bakti menjelaskan sejarah dan awal mula pembangunan Masjid Al-Mutakin dan kegiatan serta program-program Masjid Al-Mutakin. Nah, baiklah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Buyung, Ketua RT 23 sekaligus pengurus Masjid Al-Mutakin. Gimana kabarnya, Pak RT? Sehat. Sehat ya, Alhamdulillah. Pak RT pengen tahu nih sejarah Masjid Al-Mutakin ini seperti apa, dari awal didirikannya tahun berapa, dan berapa kali nih pernah renovasi? Sebelumnya terima kasih kepada pihak kru RBTV yang sudah datang ke lokasi kami di Perumahan Permata Gria Asri, khususnya di Masjid Al-Mutakin ini. Saya lagi kami ucapkan selamat datang dan ribuan terima kasih. Sedikit kami bercerita awal mula berdirinya masjid ini. Pada dasarnya dulu kami menginduk ke Masjid Dignas awal berdirinya perumahan ini kan, tetapi dengan adanya antusias dari masyarakat untuk mendirikan sebuah masjid, maka kami dari masyarakat melakukan swadaya masyarakat, melakukan pengajuan proposal. Di samping swadaya masyarakat juga ada bantuan-bantuan dari pihak Kementerian Agama seperti itu. Namun yang istilahnya yang memulai untuk pelaksanaan pembangunan ini, kemarin kami mendapatkan bantuan dari pihak AMCF, yaitu sebuah yayasan Bulan Sabit Merah kalau nggak salah, itu dari Timur Tengah, itu memberikan bantuan kepada kami sebesar 100 juta rupiah. Dari adanya modal awal ini, maka kami menggerakkan masyarakat di lingkungan di Perumahan Permata Gria ini yang dulu terdiri dari 5 RT, sekarang sudah dulu 2 RT, sekarang sudah jadi 6 RT dalam satu kelurahan itu, dalam satu dalam satu RW istilahnya. Satu RW ada dulu 2 RT, sekarang sudah menjadi 6 RT. Jadi dengan adanya semangat dari teman-teman di seluruh lingkungan Perumahan Permata Gria Asri, maka berdirilah masjid ini yang dulu awal mulanya ukurannya yang dari tiang ini itu, Pak. Dari belum tiang ini? Ya, ini ukuran berapa? Lebih kurang berapa nih? 10 itu awal kali 10 mulanya, ya? Awal mulanya ukuran mungkin sekitar 10 kali 10 kayaknya.
Kemudian masjid ini juga sudah berapa kali kami renovasi, baik secara perluasan, kemudian renovasi untuk memperbaiki kondisi masjid yang sampai saat ini kita lihat seperti ini. Baik, luar biasa sekali. Ini tepatnya di tahun berapa awal pembangunan? Kalau saya tidak salah itu lebih kurang sekitar akhir 2005 atau di awal 2006. Kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, akhir 2005 atau di awal tahun 2006 iya. ya. Nah, kalau saya tidak salah, tapi kalau peringatan saya seperti itu dulu. Oke, nah ini kan diberi nama Masjid Al-Mutakin. Apakah ada makna tersendiri di balik nama itu, Pak? Ya, harapan kami kan yang jelas sesuai dengan kata makna mutakin kan, berarti takwa. Iya. Jadi harapan kami kan insan yang ada di lingkungan masjid ini menjadi insan yang mutakin. Dan seperti Amin. itu dengan adanya masjid ini seperti itu. Baik, ini kira-kira dengan luas masjid seperti ini kira-kira menampung berapa jemaah? Ini lebih kurang kalau batasan 300 jamaah sampai 500 bisa di cover. Kalau seandainya pada saat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, maka kami dari takmir menambah ke samping, kiri, kanan, dan belakang itu tenda. Karena memang kalau di halaman masjid di halaman masjid. Karena memang kalau untuk 2 hari raya itu kapasitas masjid ini memang belum memenuhi jumlah warga yang ada. Tetapi kalau untuk kegiatan-kegiatan biasa seperti sholat 5 waktu, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan, masjid ini sudah cukup memadai untuk kapasitasnya seperti ini. Baik, kegiatan rutin yang diselenggarakan ataupun yang rutin dilakukan masjid ini apa saja, Pak? Selama ini alhamdulillah takmir masjid boleh dikatakan aktif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dan tetap kontinu dan istiqomah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh para teman-teman takmir masjid ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang sering kami lakukan itu ada pengajian bulanan. Pengajian bulanan kami menghadirkan ustadz dari luar untuk pengajian bulanan. Kemudian di samping sholat 5 waktu ya, di samping sholat 5 waktu berjamaah, yang juga alhamdulillah jamaahnya lumayan rame itu untuk jamaahnya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan ibu-ibu seperti majelis taklim. Kemudian ada kegiatan pengajian mingguan. Kemudian kalau ada peringatan hari-hari besar agama juga selalu kami lakukan dan alhamdulillah tidak pernah absen. Ada terus kegiatan-kegiatan. Kemudian anak-anak remaja di lingkungan kita, Rismanya alhamdulillah sangat aktif. Kemudian ada di hari-hari tertentu dalam setiap minggu itu anak-anak remaja ini mengadakan pengajian, yaitu dia mendatangkan guru mengaji. Jadi mereka berkumpul untuk belajar mengaji. Belajar mengaji jamnya itu kalau saya nggak salah itu ba'da maghrib sampai isya. Jadi mereka belajar mengaji. Cakupan pelajarannya bukan sekedar kajian-kajian biasa, tetapi memperdalam ilmu-ilmu Al-Quran yang ada. Masya Allah, dan tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan rutin ya yang diselenggarakan di Masjid Al-Mutakin ini, dan tentunya masyarakat sepertinya kompak semua ya Pak ya? Alhamdulillah, selama ini kita kompak. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah terhadap kekompakan yang ada. Amin. Terakhir Pak, apa nih harapannya untuk Masjid Al-Mutakin? Memang masih banyak program yang ada di rencana teman-teman takmir kan, tetapi untuk sampai ini ada yang belum berjalan, tapi mudah-mudahan ke depan rencana kita untuk memakmurkan masjid ini tentunya harapannya semakin baik. Kemudian harapan kami yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Wali Kota Bengkulu, yaitu Bengkuluku Religius, dan insya Allah dengan adanya visi dan misi tersebut kami bersikukuh dan mencoba bersinergi dengan pemerintahan setempat, pemerintahan yang ada di lokasi sini sesuai dengan harapan dari pemerintahan Kota Bengkulu. Seperti itu. Itu harapan kedepannya, semoga masjid ini semakin makmur ya Pak ya? Semakin makmur ya, tentunya seperti itu. Semakin makmur, jemaahnya semakin banyak, kemudian program-programnya juga semakin oke. Dan menjadi inspirasi buat masjid-masjid yang lain. Amin, dan semakin camkoha juga nih ke depannya. Benar. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak RT. Ya, sama-sama Ibu. Ya.
Masjid Al-Mutakin ini terletak di perumahan Gria Asri dan terletak di tengah-tengah. Setiap hari jemaah yang melakukan sholat 5 waktu selalu ramai dan kegiatan pengajian BKMT kecamatan juga selalu diadakan di masjid ini. Camat Kecamatan Sungai Serut Abriyadi berpesan kepada pengurus Masjid Al-Mutakin supaya kegiatan-kegiatan keagamaan harus tetap dijalankan sehingga mendukung program-program pemerintah kota dalam menjadikan Kota Bengkulu yang religi dan bahagia. Ya baiklah pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Camat Kecamatan Sungai Serut, ada Pak Abri. Sehat Pak Abri? Alhamdulillah sehat. Oke, didampingi juga ada Bu Lurah, kemudian juga Ketua LPM dengan Bapak siapa Pak? Tarmizi. Pak Tarmizi dan Ayu siapa nih? Boleh? Ibu Neti dan Pak Iskandar. Jadi di sini nih pengen tanya juga nih sama Pak Camat. Pak Camat, kita melihat Masjid Al-Mutakin ini kan cukup megah gitu ya, nyaman, dan tentunya ini menjadi masjid juga pilihan untuk masyarakat sekitar seperti itu untuk melakukan ibadah di sini untuk bersama-sama. Nah, bagaimana menurut Pak Camat tanggapannya terhadap masjid ini? Masjid ini kan di lingkungan ada beberapa RT di lingkungan di masjid ini. Ya, saya kan kebetulan ada program Jumat keliling dan subuh keliling. Ini menurut pantauan saya sangat luar biasa juga kegiatannya setiap subuh maupun Jumat untuk warga di sekitar sini. Program-program yang dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah Kota Bengkulu, Bengkulu Religius dan Bahagia, secara sudah terlaksana. Oke, jadi kegiatan-kegiatan rutinnya juga kerap diselenggarakan terus ya? Ya, rutinitas baik zuhur, kami juga sering melaksanakan zuhur keliling juga. Sudah beberapa kali saya ke sini, aktivitas 5 waktu berjalan seperti apa adanya. Tapi sejauh ini apa nih mungkin yang menjadikan evaluasi untuk Masjid Al-Mutakin ini supaya lebih baik lagi ke depannya? Supaya lebih baik ke depan, mungkin ke depannya sudah diprogramkan oleh pengurus masjid sini, insya Allah mungkin akan dilaksanakan sesuai juga dengan program pemerintah Kota Bengkulu. Harapan kami bisa buka 24 jam. Amin, itu harapannya ya. Yeah. Harapan kedepannya karena sesuai dengan program dari pemerintah kita bahwa Bengkulu religius, dan kita harapkan semoga masjid-masjid di Kota Bengkulu ini makmur semuanya. Yeah. Oke, baik, terima kasih Pak Camat. Sama-sama, makasih. Terima kasih Ibu, Bapak. Lurah Kelurahan Surabaya Lasmi Parti juga menambahkan apa yang dijelaskan Camat Sungai Serut itu perlu dan kegiatan pengajian ibu-ibu harus selalu diadakan. Ya pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Lurah Kelurahan Surabaya. Ada Ibu Lasmi ya Bu ya? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Dek. Sehat ya, ini walaupun di tengah-tengah kesibukan, Alhamdulillah menyempatkan hadir ke sini. Pengen tanya-tanya nih Bu, Al-Mutakin ataupun Masjid Al-Mutakin ini menurut Bu Lurah gimana? Alhamdulillah kalau Masjid Al-Mutakin ini aktif, kegiatan ibadahnya aktif, baik TPQ, baik pengajian dari ibu-ibunya juga aktif ini. Tapi Bu Lurah sering ke sini? Ada juga ke sini, kadang numpang sholat, kadang juga ada ikut ini. Melakukan ibadah di sini ya. Ya. Nah, kira-kira gimana nih sejauh pantauan dari Bu Lurah sendiri, Masjid Al-Mutakin ini setiap harinya apakah ramai jamaahnya atau gimana?
Alhamdulillah termasuk ramai juga di sini. Apalagi ini kan di tengah-tengah komplek, jadi sangat strategis dan memudahkan masyarakat untuk beribadah. Gitu. Tapi kalau untuk dari segi bangunan, kemudian juga dari fasilitas Masjid Al-Mutakin ini apa nih yang menjadi evaluasi menurut Bu Lurah? Kalau sejauh ini, kalau yang saya lihat ini sudah nyaman. Memang bangunan lama tapi nyaman karena dia terbuka. Jadi tidak ada tidak ada sekat atau yang menghalangi sirkulasi udara, karena yang penting itu sirkulasi udaranya, Dek. Jadi adem juga ya, Bu ya. Alhamdulillah beberapa kali udah sini alhamdulillah adem di sini. Adem, nyaman. Jadi juga saya juga udah melihat-lihat ke sini. Ini kayaknya adem juga, walaupun siang-siang tetap adem dan suasananya juga nyaman gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Lurah. Ya, sama-sama. Ini memiliki kubah satu yang ada di tengah bangunan. Terdapat tulisan kaligrafi Allah di puncaknya. Di bagian dalam masjid memiliki mimbar kayu yang terbuat dari kayu dengan berukiran kaligrafi Arab dan terbentang. Menghijau sajadah panjang membuat suasana menjadi sejuk. Di sekeliling bangunan terdapat tiang-tiang yang berdiri kokoh. Ya, akhirnya pemirsa, usai sudah perjalanan saya di Masjid Al-Mutakin, seperti biasanya mengetahui bagaimana kondisi masjid, sejarah masjid, dan tentunya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan rutin di masjid ini. Dan tentunya pemirsa, jangan lupa untuk selalu saksikan Jelajah Masjid, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Al-Mutakin, Kelurahan Surabaya. Indah masjidnya, makmur jamaahnya. Kota Bengkulu, Religius dan bahagia. RBTV Cangkohan.